الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर अल्लाह ताला के फजल से यूके का जलसा सालाना अपनी तमाम तर बरक़ात के साथ Alhamdulillah pada tahun ini kembali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala jalsa salanah Inggris dengan semua keberkatan-keberkatannya dan dengan topik syukur yang lebih diperdalam lagi pada minggu yang lalu telah berakhir. Pemandangan karunia-karunia Allah setiap orang melihatnya dan merasakannya. Mereka yang duduk di tempat jalsa, mereka pun juga dan begitu juga yang melihat lewat perantaraan MTA dimanapun mereka berada melihat, mereka pun juga melihat. Kemudian selain MTA dengan perantaraan internet, kurang lebih 100.000 orang melihat jalsa, prosesi jalsa. Ini merupakan karunia Allah yang tidak terhitung, bahwa dengan sarana yang baru, modern, orang-orang yang tinggal di dunia ratusan ribu mereka bisa mendengar. Sesudah jalsa, para warga jemaat berkenaan dengan jalsa, warga jemaat dan ucapan selamat yang mereka sampaikan, beberapa surat setiap hari sampai kepada kami, dan kebanyakan mereka menulis bahwa orang-orang yang duduk dari jauh-jauh, kami pun juga merasakan bahwa di dalam jalsah itu seakan-akan kami langsung ikut serta. Dan sesudah selesai jalsah itu terasa ada rasa kesedihan. Ini pun juga merupakan dunia yang unik, yang keikhlasan dan kesetiaan mereka itu sangat unik sekali. Dan keikhlasan dan kesetiaan ini pun juga ada pengaruhnya pada orang lain. Ada sebagian daripada pengaruh dalam diri, kesan pada diri tamu itu yang datang di panggung, mereka menjelaskan tentang kesan-kesan mereka. Kalian mendengar tentang perasaan mereka, pemikiran mereka, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan ru'ub atau wibawa dari jemaat ini dari segi dunia. Kendati ini jemaat yang lemah, tapi dengan akibat daripada mereka terikat dalam khilafat atau adanya kesatuan, pemimpin-pemimpin besar datang dan mereka mengatakan bahwa kami bangga datang kemari. Dan kami bersyukur kepada jemaat. Walhasil banyak sekali di antara mereka yang sedemikian rupa mereka datang dan mereka tidak dapat kesempatan untuk menyampaikan kesannya di panggung, dan mereka menyampaikan amanat Nabi, mereka menyatakan perasaan hatinya sesudahnya, dan mereka pernyataannya tidak ada dibuat-buat pernyataan mereka itu. Misalnya ada seorang dari Benin, dia sebagai pimpinan justice, hakim, dia datang kemari dan dia mengatakan, menjelaskan tentang pemikir pandangannya, dan dia adalah pimpinan juga dari asosiasi di sana, dan di asosiasi itu kurang lebih 98 negara yang ikut serta juga di dalam bawahannya.
Dia mengatakan bahwa saya bersyukur kepada para pemuda dan anak-anak yang saya melihat mereka dengan penuh kerja keras dan saya melihat keceriaan di dalam wajah mereka. Dalam pertemuannya begitu besar, tidak ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Semuanya itu bagus. Merupakan contoh disiplin yang sangat luar biasa. Keikhlasan dan kerohaniannya saya melihat, dan keikhlasan di dalam diri mereka terpancar di wajah mereka. Dan contoh yang sangat mulia ini hanya ada dalam diri Jemaat Ahmadiyah. Dan dengan melihat lingkungan ini, saya bangga menjadi orang Islam. Akibat dari banyaknya orang yang ikut serta dalam jalsa, dan pengaturan itu sangat bagus sekali, di mana orang-orang dari luar dan setiap bangsa hadir di situ, dan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Semua ceramah-ceramah yang ada di dalam jalsa itu sangat bagus sekali dikemukakan. Dan ketika kembali ke negaranya di Benin, maka dia di airport dia mengatakan dengan waktu press conference dengan para wartawan, dia menjelaskan tentang kesan-kesannya yang dimuat dalam berita-berita di sana. Dia mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah di luar London ada 100, jadi dia membeli 120 ekor tanah. Dia di tempat itu dia membuat kota yang hidup, dan para pemuda yang bekerja, anak-anak, semuanya mereka bekerja dengan penuh pengaturan. Dan saya tidak pernah melihat jemaat yang begitu teratur. Dan kalau ada tamu yang perlu, maka apa yang diperlukan oleh tamu mereka segera berikan. Dan kalau ada dengan pemuda yang seperti itu dijelaskan kepada mereka yang tidak ada kaitannya dengan mereka, maka dia dengan segera kontak dengan bidang yang ada kaitannya dengan itu. Kemudian pada waktu jalsa mengatakan bahwa Imam Jemaat Ahmadiyah ketika dia menyampaikan ceramah, maka di perkumpulan yang sebegitu besar saya tidak melihat ada orang yang berbicara. Semuanya mereka itu mendengar dengan penuh perhatian. Dan kurang lebih dari 31.000 orang yang kumpul di tapi tetap mereka itu tidak ada yang ribut. Kemudian di wawancara dengan wartawan itu mereka mengatakan bahwa dan ketika jalsa itu telah selesai, maka saya tidak melihat di mana-mana pun juga ada keributan. Setiap orang keluar dengan tenang hati. Kalau ada yang menyentuh kaki yang lain, maka segera mereka minta maaf. Hal-hal yang kecil mereka satu dengan yang lain saling memaafkan. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Jadi 31.000 orang kumpul makan bersama segala sesuatu, dan para pimpinan, para menteri, orang-orang cendekiawan datang. Ini merupakan pemandangan bahwa orang ini merupakan jemaat ini merupakan jemaat orang-orang besar. Kalau negeri kita maju, maka itu adalah akibat daripada penghormatan jemaat. Saya kepada warga Benin, bahkan kepada seluruh warga negara Islam, bahwa belajarlah ke simpati dalam saling memahami dari Jemaat Ahmadiyah. Saya katakan kepada warga Benin bahwa tinggalkanlah perlawanan kepada Ahmadiyah dan belajarlah kepada Jemaat Ahmadiyah. Di Benin ada beberapa tempat jemaat itu dimusuhi. Dia mengatakan bahwa Khalifah Jemaat Ahmadiyah hanya satu keinginannya, supaya di dunia ini keamanan itu gak. Dan sebagaimana orang-orang jalsa itu cinta kepada khalifahnya, khalifah pun juga mencintai mereka. Saya melihat orang-orang itu menangis karena kecintaannya kepada khalifahnya. Betapa anehnya pemandangan rohani yang saya perhatikan di situ. Jadi inilah kesannya. Dan ini seorang perempuan dari Burkina Faso, dia mengatakan bahwa dia untuk elektronik media, dia merupakan pimpinan di situ.
dan beliau itu terpilih 2 kali. Dan selain itu dari dia sampai 14 tahun dia menjadi duta juga di sana. Kemudian dia menjadi wakil di UNO, di PBB juga. Dan untuk ikut serta dalam kehidupan saya di sini merupakan hal yang untuk pertama kali. Dan saya di UNO, di PBB menjadi wakil, tapi saya tidak melihat. Dan di sini 80 negara lebih dari itu dan mereka mempunyai ikatan yang sangat kuat. Dan saya tidak ada perbedaan melihat antara laki dan hitam dan putih, semuanya itu penuh dengan kecintaan. Dia mengatakan bahwa yang paling terkesan adalah bahwa setiap orang demi untuk Tuhan dia mempunyai komitmen hadir di jalsa. Seakan-akan semuanya adalah tamu dan seakan-akan penerima tamu, baik itu dia besar ataupun kecil. Setiap orang hadir untuk menerima tamu dan kecintaannya bukan untuk pamer, bahkan di dalam kedalaman hatinya. Dan melihat laki dan perempuan berpisah itu untuk saya merupakan hal yang sangat unik. Tapi ketika saya pikir bahwa perempuan itu diperbedakan, tapi ketika saya tanya maka saya lihat itu tidak ada perbedaan. Jadi orang yang mengambil foto pun perempuan, yang menyambut pun juga perempuan, yang membagikan makanan pun perempuan. Walhasil setiap pekerjaan dilakukan oleh perempuan. Walhasil jadi jelas bahwa parda itu tidak menjadi penghalang untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak yakin bahwa lihat, kalau tidak yakin datanglah kepada orang-orang Ahmadi. Kemudian dikatakan bahwa ketika saya pergi ke kantor Imam Jemaat Ahmadiyah, maka saya ingat saya melihat itu kantornya kecil, kok dunia bisa dikendalikan di tempat yang sekecil itu. Dan saya mendapat kesempatan mendengar ceramah Imam Jemaat Ahmadiyah. Ketika dia datang, maka semua orang berdiri dengan penuh ketenangan dan tidak bisa dijelaskan dengan ucapan. Saya tidak pernah melihat satu presiden negara pun yang disambut seperti itu. Dia mengatakan bahwa pada waktu ceramah ribuan laki dan perempuan semuanya ikut serta. Begitu dengan diam mereka mendengar semuanya. Nampaknya bahwa ini bukan manusia, tapi di sini adalah gambaran dari orang-orang yang suci. Jadi kehormatan ini adalah merupakan pengalaman yang pertama bagi saya. Dan Menteri Luar Negeri ini Daud Sahib itu pun ikut serta. Saya sudah keliling ke seluruh dunia dan saya ikut serta dalam semua konferensi. Tapi ini kita tidak pernah melihat konferensi seperti ini di mana kecintaan dan persaudaraan yang sangat luar biasa. Kemudian dia mengatakan seorang perempuan dari Sierra Leone dia datang, dia pun juga sebagai hakim. Dia pun juga sebagai pimpinan di High Court, di Justice, jaksa. Dan dia mengatakan bahwa jadi jalsah diorganisir dengan sangat luar biasa. Setiap bidang itu transport dan security, komunikasi, semuanya itu mereka jalankan dengan sangat baik. Jadi jalsah ini merupakan satu cara untuk mengurangi semua jarak dan semua. Dan Rasulullah SAW telah membuat peraturan bahwa orang Islam itu adalah semuanya bersaudara. Semua penceramah itu dengan cara yang sangat baik menyampaikan ceramah sehingga dalam semua jalsa itu tidak ada earphone. Dan pada waktu jalsa semuanya dengan penuh. Bahkan kita merasakan bahwa semua itu merasakan mereka itu dihormati. Jadi setiap orang yang bekerja nampak mereka itu tersenyum, di mana moto Jemaat Ahmadiyah cinta untuk semua dan tiada benci untuk siapapun. Moto Jemaat Ahmadiyah. Kemudian seorang dari Ivory Coast, seorang tamu Erwili Sahib, dia pun juga seperti pimpinan dari kejaksaan, hakim di situ. Dia bekerja lama di
dan beliau punya ketertarikan dalam agama dan beliau sangat senang memutalaah agama, buku-buku agama, setiap hari membaca Al-Quran, dan di tempat mana dia tinggal dia secara teratur pada waktu pagi dia itu sholat berjamaah, dan di jalsa pun juga dia nanya waktu sholat, kapan waktu sholat, dan karena katanya saya tidak mau menginginkan kalau saya tertinggal sholat berjamaah. Pada waktu permulaan jalsa, ketika masih syair Hazrat masih mau dibaca, dia pun menangis. Dan sudahnya dia mengatakan bahwa sabda Hazrat Masih Maud, kalam Hazrat Masih Maud langsung ke hati, dan saya hanya baru pertama kali mendengarkan topik tentang takwa yang begitu mendalam sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dan sudah ceramah dia mengatakan pada hari terakhir dia mengatakan saya terpisah 3 hari dengan dunia. Saya berada di dalam kerohanian yang luar biasa, hanya kebahagiaan dan terpisah dari dunia lain. Dan kini saya kembali kepada dunia dan kepada keluarga, dan dia menelpon kepada keluarganya dan yang lain pun juga bagaimana pengaruh lingkungan kerohanian ini. Dan kami sangat diperhatikan dengan saya sangat bagus, dan kami tidak ada ucapan untuk mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Ada seorang dari Kongon, teman, dia sebagai sebagai penasehat daripada wakil presiden. Pada hari kedua dia datang jalsa, dan pada waktu sore itu dia ikut serta, dan untuk sedikit lama dia berjumpa dengan saya. Dia mengatakan bahwa ini, jadi saya tidak tahu katanya Jemaat Ahmadiyah. Maka dia sendiri mengatakan bahwa saya melihat beberapa pemandangan dalam jalsa itu, dan kemudian dia mendengar ceramah saya, dan dia mengatakan bahwa sebelum datang di sini saya melihat para penentang Tuhan, dan saya baca, dan kini saya katakan dengan sejujurnya bahwa apa yang saya dengar di sini dan saya melihat Khalifah Tuhan, maka terbuka bagi saya bahwa di dalam diri para penentang Tuhan ini tidak ada hakikatnya apa-apa. Apa yang dijelaskan oleh para khalifah di pemimpin dunia, tidak ada cara kecuali mengikuti Khalifah Tuhan. Dan ketika masuk, maka sangat unik pemandangan katanya, apakah tuan-tuan ini sudah membeli Inggris? Katanya mungkin 4.000 orang, 3.000-4.000 orang yang bekerja. Maka kita ketika memberitahukan, katanya semuanya ini relawan. Dia sangat heran sekali, dan ini luar dari pemikiran saya. Katanya tidak ada polisi yang nampak di pertemuan yang begini besar, dan dia berbicara dengan para relawan, dan ketika dia mengatakan bahwa ada orang-orang besar yang bekerja untuk hal-hal kecil dan tidur di lantai, dan katanya saya tidak pernah melihat dalam hidup saya seperti ini, dan tidak ada yang bisa mengalahkan jemaat Tuhan katanya. Dan kemudian mengatakan ceramah Imam Jemaat Ahmad berkenaan dengan hari kedua ceramah huzur, dia mengatakan bahwa ketika ceramah katanya, jadi hal-hal yang saya perasakan yang tanpa itu tidak mungkin saya katakan bahwa saya sudah berjumpa dengan politisi, orang-orang politisi dunia. Kiranya kami bisa berbicara di hadapan para orang-orang kami, dan di dalam diri hukum maka akan banyak perbedaan di antara pemerintah dan masyarakat. Tapi duduk selama 2 jam baru orang-orang mendengar semua ceramah itu, ini merupakan pekerjaan yang sangat besar. Hari ini lebih dari 30.000 orang di hadapan ketika mendengar Khalifah Tuhan, maka tidak ada satupun yang berbicara pada saat itu. Dia mengatakan merupakan hal yang aneh yang saya saksikan, bahwa pada waktu ceramah ketika beberapa Khalifah Tuhan berhenti, maka semua katanya di semua tenda itu tidak ada orang, semuanya diam.
Saya kadang-kadang berusaha melihat orang lain. Mungkin ada yang berbicara, tapi saya tidak ada melihat orang yang berbicara. Semua mata orang itu, telinganya orang mendengar. Dan saya tidak akan pernah melupakan pemandangan ini sepanjang umur saya. Dan saya tidak pernah melupakan bagaimana keitaatan di dalam jemaat ini. Seorang dari, dia tinggal lama di situ, di Afrika. Dia Intege Ibrahim, dia ikut serta dalam jalsa. Dengan perantaraan MTA dia diperkenalkan kepada jemaat. Dan dia ikut serta dalam program dan disiapkan di tenda. Kendati dia pergi untuk ke tempat umum untuk makan. Dan pada waktu beat dia sangat terkesan dan ikut serta dalam beat. Dan dia masuk dalam jemaat. Seorang teman dari Belgium, dan dia adalah member dari komite. Dia ada pusat, dia mengirim wakilnya karena komunitas orang-orangnya itu datang pada jemaat dan mereka menerima jemaat. Dan pada waktu jasa jemaat Jerman ada 22 temannya itu yang beat, dan jumlahnya itu mereka ikut serta terus dalam jemaat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan komunitasnya itu, pengurus komunitasnya itu dia mengirim wakilnya supaya dia datang kemari bahwa bagaimana jemaat ini dan kenapa orang-orang itu meninggalkan, orang-orang kami meninggalkan kami dan masuk ke dalam jemaat. Dan dia ingin mencari kelemahan-kelemahan jemaat supaya dia ingin kembali dan memberitahukan kepada teman-temannya yang masuk jemaat bahwa ini kelemahan-kelemahannya. Dan dia melihat semua peristiwa prosesi jalsa dan akhirnya dia itu sangat puas sekali. Dan saya pun juga berbicara dengan beliau dan beliau mengatakan bahwa semua prosesi tidak ada nampak pada saya hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dan saya sangat terpengaruh dengan ceramah Tuhan dan saya ikut serta dalam jalsa sangat gembira. Dan jalsa Tuhan sangat penuh kerja keras dan saya sangat terpengaruh dengan keikhlasan dari para relawan. Tajistika, seorang pimpinan sadar jemaat, ketua jemaat, dia dapat taufik untuk hadir dari Tajikistan. Jadi mungkin ini sudah sebelumnya. Dia mengatakan bahwa berkenaan dengan jalsa bahwa apa yang saya lihat saya tidak bisa jelaskan dalam kata-kata. Dan kalau itu diambil gambarnya, maka hanya dan hanya ada kata-kata dalam benak saya bahwa ini mukjizat yang benar. Dan tidak ada di dalam benak saya kata-kata yang lain. Di dalam benak saya bahwa hati orang yang ikut serta dalam jalsa adalah merupakan, jadi inilah siang dan malam itu mengajarkan cinta yang ada dalam jemaat. Dalam beberapa hari jalsa salana ini tidak ada saya melihat kekurangan dalam pengaturan. Semua standarnya sangat bagus sekali. Kemudian dia mengatakan, saya yakin bahwa ribuan orang yang melihat jalsa itu, apa yang dijelaskan dalam jalsa ini, mereka mungkin akan menciptakan perubahan suci dalam diri mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Seorang Tataristan, seorang perempuan dari Tataristan yang hadir dalam jalsa, seorang Ahmadi, dia mengatakan bahwa keikutsertaan saya dalam jalsa membuka semua hati saya atas taufik yang saya dapatkan. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian saya bersyukur kepada khalifah, bahwa saya bersyukur kepada semua anggota bahwa dalam semua pengurusan jalsah itu saya mendapat taufik untuk bekerja keras. Dan ini terkesan sangat luar biasa bahwa bagaimana orang-orang dari berbagai belahan dunia, mereka itu penuh dengan kasih sayang di antara mereka. Mereka berjumpa dengan kasih sayang. Dan saya mendapat taufik pertama kali untuk hadir dalam jalsa. Dan sebelumnya saya biasa melihat di MTA.
sesudah lingkungan masuk dalam lingkungan jalsa, saya dengan sangat keras dalam hati saya bahwa saya masuk dalam lingkungan rohani. Dia mengatakan bahwa dia merasakan dengan sangat dalam bahwa saya berada dalam family yang bersatu, di mana Tuhan yang Esa dan pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada itu tertanam dalam hati, di mana warga jemaat itu saling tinggal sama mencintai. Dan saya sangat mujur bahwa saya berkaitan dengan Ahmadiyah Muslim Jemaat dan pengaruhnya sangat dalam pada saya dalam jalsa salana ini. Dan saya insya Allah saya akan membawa anak istri saya kemari. Dan seorang dari Turkmenistan mengatakan bahwa ikut serta dalam jalsa merupakan kemujuran kami. Ini merupakan karunia Allah. Kami memperoleh berkat dari jalsa ini, dan supaya gejolak ini menjelaskannya dalam ucapan sangat tidak mungkin, tapi dalam waktu yang dalam kata-kata yang singkat itu saya katakan bahwa tentang Islam yang meningkatkan kami dalam mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikut serta dalam jalsa ini, dan mengajarkan kepada kita kecintaan kepada anak, kepada saudara perempuan, kepada anak, kepada istri. Dan dia meningkatkan tingkat kesabaran kami dengan ikut serta. Jadi orang-orang yang masuk dalam jemaat, mereka itu maju dalam keimanan dan keikhlasan. Dari Chili, seorang pemuda itu Taipel Torisaiba, dia ikut serta dalam jalsa untuk pertama kali. Dia mengatakan bahwa ikut serta dalam jalsa ini untuk saya merupakan faktor untuk kebahagiaan rohani. Kendati ibu saya adalah dari Chili, dari kecil ketika saya diajarkan Islam, saya lupa. Dan saya sudah putus asa dari keluarga ini, sudah lama tinggal di Chili. Amir Mubalik Ahmadiyah membagi-bagikan pamflet, maka saya berjumpa dengan Mubalik, maka Mubalik itu mengajarkan kepada saya ajaran Islam. Dia memperkenalkan Islam kepada saya dan saya beat masuk ke dalam jemaah. Dan keikutsertaan dalam jemaat UK untuk saya menjadi faktor yang sangat menentukan untuk iman saya. Dan saya meyakin bahwa saya memiliki iman yang hakiki, dan saya kembali kepada tempat saya untuk menyampaikan amanat jemaat. Dari Panama, seorang yang baru beat itu dia datang, dan di dalam jalsah Panama untuk pertama kali dia itu menerima tamu. Dia mengatakan bahwa banyak yang saya pelajari dari jalsah, dan keikutsertaan saya dalam jalsah ini merupakan karunia, dan saya melihat persaudaraan di sini, dan saya tidak pernah lihat dalam Islam yang lain, dan hati saya menjadi puas, dan saya berbangga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik pada saya untuk menerima jemaat Ahmadiyah. Pada waktu jalsah saya dengan berbagai orang, saya dapat berjumpa dari berbagai negara, yang dari berbagai suku, dan saya dengan mendengar berbagai hal yang menambah iman dan saya berjanji bahwa saya akan menyampaikan dakwah ilallah di Panama, di negeri saya. Dan banyak orang ikut serta dalam jalsa, dan dia mengatakan bahwa orang itu tidak itu nampak bahwa mereka itu dengan satu hadis nampak orang itu 30.000 tapi hatinya itu adalah satu. Dari Guatemala, seorang pemimpin dari parlemen itu juga ikut serta. Dia mengatakan bahwa beliau ini adalah Kristen. Saya menghargai ketinggian akhlak orang-orang Ahmadi, dan saya sangat terpengaruh dengan kesegaran iman. Saya tidak pernah melihat kecintaan yang seperti itu. Organisasi jemaat sangat layak dihargai, dan gambaran Islam yang dikemukakan oleh Ahmadiyah itu berbeda dengan yang lain. Kalau berbagai negara dia merasakan bahwa hatinya itu satu, maka saya anggap bahwa saya itu termasuk orang yang bernasib bujur. Dari Jepang, seorang perempuan itu Minasaki, dia datang kemari, dan dia sebagai profesor di Jepang, dan selain Jepang, Inggris pun juga dia kenal.
dan dia ini bukan Islam. Dia mengatakan bahwa dengan ikut serta dalam jalsa sangat-sangat gembira, dan dengan berjumpa orang-orang Arab saya sangat terkesan dengan jalsa ini. Dia mengatakan akibat daripada tsunami dan topan, kehancuran yang ada jemaat Ahmadiyah dia tanpa menghiraukan nasab, keluarga dan kaum dia itu menghormati kemanusiaan. Dari Guyana, anggota parlemen yang seorang Islam, dia Nadir Sahib, dia ikut serta dalam jalsa, dan dia sebagai anggota parlemen yang sudah lama, dan dia industri komisen pimpinannya juga, dan kemudian dia penasehat juga dari satu bidang, Manzur Sahib. Dia mengatakan bahwa saya sangat berkesan dengan persiapan jalsa dan pengaturan jalsa, dan laporan yang dibacakan untuk hari kedua tentang kemajuan jemaat dan dukungan jemaat, itu dia pun sangat terkesan dengan ceramah itu. Seorang dari Belgium, tamu Ghair Ahmadi, dia datang dan dia mengatakan bahwa dan dengan perantaraan seorang jemaat dia mengenal, dan dia informasi banyak yang dapat dari website, dan dia mendapat undangan untuk datang ke jalsa. Dan saya melihat semua program, dan begitu juga saya dapat berjumpa dengan orang-orang Ahmadi dari Eropa, dan dia tinggal di Jamiah Ahmadiyah. Daripada satu hari ada tahajud, dia sendiri duduk karena dia tidak tahu sholat. Ditanya, katanya, apakah Tuhan mau sholat? Ya, katanya saya mau sholat. Kemudian seorang yang baru beat mengajarkan dia sholat, dan dia akhirnya ikut serta dalam sholat. Pada hari pertama dia menggunakan jin dan baju, dan ketika dia melihat jalsa maka sangat terpengaruh, dan berkata kepada Mubalik Jilbin bahwa saya ingin menggunakan pakaian seperti itu. Maka dia memberi di pasar jalsa itu pakaian yang seperti itu. Dia mengatakan bahwa jadi sesudah mendengar ceramah saya bahwa tentang Islamnya Hakid dan orang-orang mutaki, ceramah-ceramah itu apa yang disampaikan dalam khutbah itu, dia sangat terkesan dalam hati saya, katanya. Dan saya, katanya, dia ingin beat, dan dia akhirnya masuk ke dalam jemaat. Dia berjumpa juga dengan saya dengan karunia Allah, dan dia menggunakan burqa juga. Jadi yang tadinya tidak menggunakan apa-apa. Dan jadi jalsa ini kepada diri dan orang lain mempunyai kesan rohani yang sangat luar biasa. Jadi untuk orang yang berfitrat baik, tidak ada cara lain kecuali mereka mengakui kecantikan Islam. Tapi para penentang kita, orang-orang ini yang kepada orang lain ada perintah bahwa ketika Imam Mahdi datang maka sampaikanlah salam saya, kendati harus melangkah di gunung salju. Orang-orang itu tidak memahami akan hadis itu. Mudah-mudahan Allah memberikan akal kepada mereka. Kemudian perhatikanlah bahwa tamu-tamu yang kebanyakan di antara mereka, khususnya tamu dari luar, dengan melihat para pemuda, anak-anak, laki-laki, orang tua, ketika melihat penerimaan pelayanan tamu, dia sangat kesan dan dia selalu berkata. Jadi gejolak penghidmatan yang ada dalam diri warga jemaat ini pun juga merupakan tablik yang diam-diam. Jadi seorang anak memberi minum dan kemudian tapi pengaruhnya itu telah menanamkan kesan dalam hati. Hati itu
telah dia bawa kepada barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pemuda seperti itu juga yang dia telah dengan memberi makan kepada orang lain. Ada orang melihat itu diparkir, dia membuat parkir, dan anak-anak laki-laki, ada laki dan dengan menceking dengan penuh akhlak yang luhur, lajnah dengan pengurusannya, apa yang disebutkan dalam peristiwa dalam setiap bidang, apa yang dilakukan dengan sangat baik. Dia sibuk dalam menyediakan kemudahan-kemudahan. Jadi semua perkara ini di kepada anggota jemaat sendiri membuat orang meraih doa-doa daripada warga jemaat kepada para karyawan itu. Jadi pada hakikatnya dia tengah melakukan itu, dan dia menjadikan itu tertarik kepada ajaran yang sangat bagus ini. Jadi semua relawan, kepada laki yang karyawan laki maupun yang perempuan, relawan laki dan perempuan, saya berterima kasih kepada mereka. Dan kurang lebih pada tahun ini sangat bagus sekali dengan cara yang penuh akhlak. Mereka menunaikan tugas-tugas mereka. Kesan yang saya dapatkan dari orang-orang pada tahun ini, bidang parkir itu juga sangat bagus. Hudam itu membuat parkir dengan akhlak yang bagus, dan menanya tentang kesulitan dan bertanya tentang waktu panas. Dan seorang yang melihat mengatakan bahwa saya tidak tahu siapapun di antara mereka, tapi melihat akhlak ini, semua setengah dari kesusahan perjalanan itu menjadi hilang. Jadi inilah keistimewaan orang Ahmadi dan penampilan daripada akhlak mulia ini. Hendaknya setiap orang harus bisa melakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita mendapat menegakkan akhlak mulia itu. Begitu juga tentang penerimaan tamu tafsir, para warga anak-anak Jamiah dan warga anak-anak Waqfino, dan semuanya tamu itu memuji. Tetapi para relawan itu hendaknya memperhatikan kalau ada kekurangan itu, maka untuk tahun yang ke depan bagaimana itu bisa diperbaiki. Kemudian jadi banyak delegasi daripada Arab juga 110. Dan pengaturannya pun lebih bagus dari tahun yang sebelumnya. Dari Arab Des Inggris itu wakilnya juga datang. Dia dengan karunia dia timnya pun juga bekerja dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran. Tahun yang lalu pun juga tidak seperti sekarang kebaiknya pengaturan itu, pelayanan itu. Kemudian tamu yang memberikan kesan itu dan banyak yang berjumpa dengan saya, tamu-tamu yang lain, mereka dia menyebut tentang pameran gambar-gambar. Jadi ini merupakan input yang sangat baik, dan orang-orang luar pun juga mengetahui akan sejarah kita, dan mereka terpengaruh juga dengan sejarah jemaat. Dalam urusan pengaturan dapur umum juga lebih baik dari sebelumnya, dan roti pun pada umumnya disukai, begitu juga kuahnya itu. Tapi ada juga yang keberatan bahwa katanya bau atau basi, dan ini walhasil ketika saya bertanya, dan mungkin orang yang menulis kepada saya, dan saya melihat juga bahwa ada tidak basi, bisa jadi bahwa ada yang memberikan makan yang basi mungkin. Tetapi orang ini saya mengetahui yang menulis kepada saya bahwa tidak selain pekerjaannya tidak ada lagi pekerjaan orang lain yang bagus. Jadi setiap pekerjaan orang lain dianggapnya bagus, dan dia pun dan perkataan ini memberikan kesaksian bahwa jadi Khalifah Rabi pada waktu dia mengatakan kepada saya bahwa kalau kamu ada di dapur saya tidak ada khawatir. Tetapi kalau dia mengatakan juga kepada saya bahwa dia katakan atau tidak, tapi dia mengatakan bahwa jadi ketika mendengar ucapan
Katanya saya ketika ditanya, katanya saya akan mengambil, tidak akan mengulangi lagi ucapan itu. Jadi kebiasaan mengeritik itu harus diperbaiki juga. Pekerjaan Jemaat Ahmadiyah bukan hanya khusus untuk satu orang dan tidak bergantung kepada siapapun. Inilah keistimewaan jemaat dan karena inilah orang lain memujinya bahwa ini merupakan komplotan dari pekerja yang bekerja dengan sangat baik. Kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di sini di Inggris, ratusan relawan yang mukhlis yang Allah sudah sediakan, bahwa kalau satu yang dikeluarkan maka 10 yang akan datang untuk bekerja dengan ikhlas. Yang bukannya dengan pamer, mereka memperlihatkan rasa rendah hati dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil saya perlu orang-orang yang seperti ini yang bekerja seperti hari ini, dan untuk karyawan yang seperti itu, relawan yang seperti itu juga saya berdoa. Dan sebagian yang memberikan duty bertugas, dia tidak, Khudamul Ahmadiyah sendiri merasakan bahwa sebagian orang yang security kadang-kadang ada yang berlaku keras dan ada yang menjadi ada seorang anak yang dia disingkirkan, akhirnya dia luka dan dia merasa sakit dan नजर रखने की भी जरूरत है और असाब को रखने की भी जरूरत है, असाब को काबू में रखने की भी जरूरत है. Orang yang mempunyai bertugas itu hendaknya juga harus waspada, harus memperhatikan dan perlu menjaga anggota badannya juga. Jadi tanpa itu security tidak bisa diberikan. Jadi Khudamul Ahmadiyah untuk yang tahun depan harus mengadakan survei bahwa mana anak yang kuat dan mereka itu, supaya kalau ada kekacauan mereka dapat mengerjakan, dan tahun depan bisa mengambil orang-orang seperti itu. Dan satu keberatan juga yang sampai kepada saya, bisa benar atau tidak, bahwa di antara tenda laki dan perempuan di sana ada, dan tenda perempuan kalau keluar dari emergensi maka akan ada hambatan. Oleh karena itu dari kedua pihak jalsa salana hendaknya ada jalan di antara jalsa laki dan jalsa perempuan, supaya keberatan mungkin nampak faedahnya juga, bahwa akibat daripada panas bahwa terpaksa harus membuka. Oleh karena itu tenda MTA bisa dikedepankan atau dikebelakangkan. Jadi wanita ini datang dari Jerman dan saya ingin menyampaikan kepada pengurus jalsa juga bahwa jadi kebersihan bagus semuanya. Katanya itu cuman toiletnya yang agak kurang baik dan dia akhirnya mengurus sendiri. Jadi mungkin orang-orang UK, Inggris sendiri harus menerima kritiknya itu. Begitu juga kertas-kertas untuk dan satu laporan bahwa begitu selesai jalsa itu tiba-tiba di toilet itu tidak ada air. Walhasil ini hal-hal kecil yang selain itu secara keseluruhan pengaturan jalsa, standar jalsa, ceramah yang disebutkan oleh tamu dan lingkungan juga secara umum dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi standarnya. Setiap orang yang ikut serta dalam jalsa, yang ikut serta dalam jasa setiap tahun, dia pun juga menyatakan bahwa standar pada tahun ini lebih bagus dan semua karyawan dan relawan itu layak kita bersyukur kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran kepada mereka. Untuk warga jemaat Pakistan, doa kemarin tanggal 7 September dan para penentang kita, dia sangat semangat itu, mereka rayakan itu. Pada hari-hari ini mereka mengumpulkan diri mereka dan mengumpulkan hadis. Walhasil
orang-orang ini apapun. जैसे होते हैं जुलूस निकलते हैं गालियां दी जाती हैं जमात को Dan jadi orang-orang warga jemaat berpisah dengan golongan-golongan itu, dan mereka sendiri yang memisahkan diri. Ada jalsa, ada, dan mereka mencaci maki jemaat, dan terhadap kepada Hazrat Masih Maud dia mengucapkan kata-kata yang sia-sia dan meletakkan kebencian mereka. Dan semuanya ini adalah atas nama Khatamun Nubuwat. Dan pada saat ini keinginan mereka itu adalah bahwa sepanjang minggu dia untuk berusaha untuk mendapatkan maksudnya. Orang-orang yang pencinta sejati Allah Subhanahu wa taala dan pencinta untuk maksud yang salah, mereka berburu. Mudah Allah Subhanahu wa taala akan dengan cepatnya menghukum mereka. Dalam minggu ini di Karachi ada 2 yang syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berdoa supaya Allah mempercepat orang-orang Ahmadi diberikan kemerdekaan dan diberikan sarana kemudahan. Hari ini ada jenazah juga dari, apakah jenazahnya datang? Jenazahnya saya akan sholatkan, dan sholat jenazah 2 syahid juga saya akan sholatkan. Karena jenazah itu hadir, maka saya datang keluar dan kalian duduk di masjid, dan orang di belakang saya mensolatkan jenazah. Seorang datang dari Ghana yang wafat di sana, dia namanya Adam bin Yusuf Sahib, dan dia penyakit kanker. Jadi dia wafat pada umur 84. Pada tahun 1076 tahun dia beat, dan sudah beat dia meninggalkan pekerjaannya dan mulai bertablik. Dan dia telah pergi ke seluruh tempat di Ghana, dan di berbagai tempat dia telah mendirikan jemaat dan mempunyai peran yang sangat memajukan jemaat, dan ratusan orang beat karenanya. Dan namanya itu sendiri disebut di Ghana itu sebagai Guru Yusuf. Dan dia datang di UK, dan secara khusus dia biasa menyampaikan ceramah di radio Suara Afrika dan WW Wales, dan dia adalah sekretaris tablik di daerahnya. Dia 2001 dia haji, dan 2005 datang ke Kadian untuk jalsa. Dia seorang yang soleh dan sangat menjaga sholat dan mempunyai kecintaan kepada khilafah, dan dia adalah wasiat, dan ada 2 istri dan 10 anak. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Dan di dalam generasinya pun juga Ahmadiyah ini tetap tegak. Para syahid di antaranya adalah Dr. Sayyid Abtahir Ahmad dari Karachi. Beliau syahid tanggal 31 Agustus, dan pada waktu itu beliau ini di kliniknya sedang duduk. Dia tengah mengecek orang yang sakit. Pada saat itu ada 2, dia orang yang kaya perempuan datang, dan seorang laki-laki menembak beliau. Dan Dr. Said itu ketika mendengar istrinya ketika keluar, maka dia dan ketika teman dia menganggap itu tembakan biasa, dan melihat ada 4 orang yang berlari, dia segera datang ke klinik. Maka dilihatnya Dr. Said itu sedang berlumuran darah, dan akhirnya beliau wafat di jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum dari kakek beliau beat, dan pada waktu Khalifatul Masih Tsani beliau ikut serta dalam jemaat, dan kakek beliau dari Gujranwala,
Dan pada waktu 1977 pindah ke Karachi kakeknya itu. Dan ketika syahid, beliau umurnya 55 tahun, beliau sampai di Inter dan di chemical, dan beliau mendapat diploma. Kemudian dia dapat degree dari Karachi, dan kurang lebih 30 tahun beliau bekerja. Dan pada waktu syahid beliau sebagai sekretaris tablik. Sebelumnya pun juga beliau itu memegang sebagai pengurus sudah lama. Marhum seorang yang sangat ceria, dan lingkungan keluarga persahabatan beliau sangat luas. Pada waktu syahid banyak orang-orang dari tetangganya itu yang datang, dan beliau mempunyai ikatan yang sangat bagus dengan keluarga. Dan kalau ada yang berlaku tidak benar, maka beliau selalu memaafkan. Dan jumlah pasiennya pun sangat banyak, dan kadang-kadang bahwa dia sudah datang ke rumah, datang orang yang pasien, maka beliau pun mengobatinya. Dan beliau selalu sholat tahajud dengan teratur. Dan kendati sangat sibuk, tapi dalam urusan jemaat beliau selalu ikut serta melakukan dora. Beliau seorang sosok yang sangat penuh penyayang, dan keluarganya Mutara Sarimah ada 3 laki, 32 tahun, 9 tahun. Dari antara perempuan Rubab Sahibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka untuk bersabar dan meninggikan derajat mereka. Kemudian syahid yang kedua Malik Ijaz Sahib, anak daripada Malik Yaqub, tinggal di Karachi. Beliau syahid tanggal 4 September, dan kurang lebih jam 12 kurang seperempat. Beliau syahid jam 11 kurang seperempat, dan dia bersama sedang keluar untuk satu pekerjaan. Maka keduanya keluar dengan naik sepeda motor, dan dari saudaranya dia ada jarak. Kemudian di jalan 2 orang datang, dia menembaknya dan beliau syahid di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penembak itu langsung lari, dan seorang riwayat mengatakan bahwa yang menyerang ada 2 pemuda, dan yang satu menggunakan helm, dan yang di belakang itu yang menyerang itu dia seorang pemuda yang berjenggot. Di Ahmadiyah dari kakek beliau Mia Ahmad Sahib, yang pada waktu zaman Khalifah beliau dengan tablik sahabat Hazrat Masih Maud berbeat. Pada waktu beat kakek beliau di Khushab, beliau tinggal, tapi akibat dari perlawanan Chaudhry Ghulam Sahid dengan nasihatnya itu beliau pindah ke Sargoda, di mana keluarganya mendapat taufik untuk berkhidmat pada jemaat. Di dalam pembangunan masjid pun juga bapaknya itu mempunyai peran yang sangat besar, dan bapaknya itu dengan karunia Allah masih hidup, dan ibunya sudah wafat. Pada waktu 1900 beliau dari Sargoda datang ke Karachi, dan beliau dengan saudara iparnya pun juga disyahidkan. Syahid marhum sosok yang sangat simpati dan berjumpa dengan setiap orang dengan penuh kasih sayang.
dan beliau selalu memperlakukan anak dengan kasih sayang, dan selain anak-anaknya dan kepada anak-anak saudaranya pun beliau perlakukan dengan sangat kasih sayang. Yang tinggal bersama beliau, anak-anaknya pun mempunyai iman yang sangat kuat dalam jemaat, dan beliau seorang yang taat kepada nizam jemaat, dan ketika bekerja untuk satu pekerjaan maka beliau cepat kerjakan. Dan tahun yang lalu saudaranya pun juga katanya mudah-mudahan saya katanya bisa ikut serta. Umur beliau adalah 37 tahun. Keluarga beliau itu selain Yakub Al-Said, keluarganya, istrinya punya satu perempuan umur 12 tahun dan yang anak 10 tahun dan 8 tahun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat almarhum, dan anak-anak pun juga diberikan kesabaran dan Allah menolong beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.